Lanjutan membaca buku The Seven Habits of Highly Effective People. Episode 3. Mari kita mulai. Kebesaran primer dan sekunder. Pengalaman saya dengan anak saya, studi saya tentang persepsi dan bacaan saya tentang literatur keberhasilan sewaktu bergabung menciptakan salah satu pengalaman aha dalam hidup saya. Saya tiba-tiba dapat melihat dampak kuat dari etika kepribadian dan mengerti dengan jelas ketidaksesuaiannya yang mendasar, yang sering secara sadar tidak teridentifikasi. Ketidaksesuaian antara apa yang saya tahu adalah benar. Beberapa hal yang pernah diajarkan kepada saya bertahun-tahun yang lalu sewaktu masih kecil dan nilai-nilai yang ada di dalam batin saya sendiri. Dan filosofi perbaikan segera yang mengelilingi saya setiap hari. Saya mengerti pada tingkat yang lebih dalam mengapa saya, sewaktu bekerja selama bertahun-tahun bersama orang dari segala jenis pekerjaan, menemukan bahwa hal-hal yang saya ajarkan dan saya tahu pasti efektif sering berbeda dari suara-suara yang populer ini. Saya tidak mengatakan bahwa elemen-elemen dari etika kepribadian, bertumbuh kepribadian, keterampilan berkomunikasi, dan pendidikan di bidang strategi pengaruh dan berpikir positif tidak menguntungkan, bahkan seringkali malah esensial untuk mencapai keberhasilan. Akan tetapi, hal ini semua merupakan ciri-ciri sekunder, bukan yang primer. Barangkali dalam memanfaatkan kemampuan kemanusiaan kita untuk membangun dasar-dasar generasi sebelum kita dengan kurang hati-hati telah memfokuskan diri pada tata bangunan kita sendiri dan melupakan fondasi-fondasi yang menopangnya agar tetap berdiri. Atau karena begitu lama menuai tanpa pernah menabur. Barangkali kita telah melupakan kebutuhan untuk menabur. Seandainya saya berusaha menggunakan strategi dan teknik pengaruh untuk membuat orang lain mengerjakan apa yang saya kehendaki, atau mau bekerja dengan lebih baik, atau lebih termotivasi untuk menyukai saya dan saling menyukai, sementara karakter saya pada dasarnya cacat, ditandai dengan sikap bermuka dua dan ketidaktulusan hati, maka pada akhirnya saya tidak akan berhasil. Sikap saya bermuka dua akan melahirkan ketidakpercayaan, dan semua yang saya lakukan, bahkan yang menggunakan teknik hubungan manusia yang terbaik, akan dipandang manipulatif. Benar-benar tidak ada artinya betapapun hebat kepandaian kita berbicara atau bahkan betapa baik tujuan, jika hanya ada sedikit atau tidak ada kepercayaan sama sekali, maka tidak akan ada dasar untuk keberhasilan yang permanen. Hanya kebaikan yang mendasar dapat memberi hidup pada suatu teknik. Memfokuskan diri pada teknik sama juga dengan terpaksa belajar sebanyak mungkin secara tergesa-gesa dalam waktu singkat menjelang ujian. Mungkin saja Anda lulus, barangkali bahkan dengan nilai yang bagus, tetapi jika Anda tidak membayarnya hari demi hari, Anda tidak akan pernah menguasai mata pelajaran yang Anda pelajari atau mengembangkan pikiran yang akademis. Apakah Anda pernah membayangkan betapa menggelikannya jika Anda mencoba bekerja sebanyak mungkin secara tergesa-gesa menjelang panen, lupa menanam pada musim semi, bermain sepanjang musim panas dan kemudian mengerjakan sebanyak mungkin secara tergesa-gesa selama musim gugur untuk menghasilkan tuaian yang bagus? Pertanian merupakan sistem yang bekerja berdasarkan hukum alam. Harga harus dibayar dan proses harus diikuti. Anda selalu menuai apa yang Anda tabur, tidak ada jalan pintas. Pada akhirnya, prinsip ini juga berlaku dalam perilaku manusia. Dalam hubungan manusia juga merupakan sistem alam yang didasarkan pada hukum menabur menuai. Dalam jangka pendek, dalam sistem sosial yang artifisial seperti sekolah, Anda mungkin dapat lulus jika Anda belajar bagaimana memanipulasi peraturan buatan manusia untuk memainkan permainan. Dalam kebanyakan interaksi manusia yang hanya sekali saja atau yang singkat saja,
Anda dapat menggunakan etika kepribadian untuk lulus dan membuat kesan yang baik melalui pesona dan keahlian serta berpura-pura tertarik pada hobi orang lain. Anda dapat menggunakan teknik mudah dan cepat yang mungkin berhasil dalam situasi jangka pendek. Akan tetapi, ciri sekunder saja tidak mempunyai manfaat permanen dalam hubungan jangka panjang. Akhirnya, jika tidak ada integritas yang mendalam dan kekuatan karakter yang mendasar, tantangan hidup malah akan menyebabkan motif-motif yang sebenarnya muncul ke permukaan dan kegagalan hubungan antar pribadi akan menggantikan keberhasilan jangka pendek tersebut. Banyak orang dengan kebesaran sekunder, yaitu pengakuan sosial akan bakat mereka, tidak memiliki kebesaran atau kebaikan primer di dalam karakter mereka. Cepat atau lambat, Anda akan melihat hal ini dalam setiap hubungan jangka panjang. Entah hubungan dengan rekan bisnis, pasangan hidup, teman, atau anak remaja yang tengah mengalami krisis identitas. Karakterlah yang berkomunikasi paling fasih, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Emerson. Siapa diri Anda sebenarnya terdengar begitu keras di telinga saya sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda ucapkan. Tentu saja ada situasi di mana orang yang memiliki kekuatan karakter tetapi tidak mempunyai keahlian berkomunikasi, dan hal itu jelas mempengaruhi kualitas hubungan, akan tetapi efeknya lebih sekunder. Pada hakikatnya, siapa kita apa adanya berkomunikasi jauh lebih fasih dibandingkan apapun yang kita katakan atau kerjakan. Kita semua mengetahuinya. Ada orang yang kita percayai sepenuhnya karena kita mengetahui karakter mereka. Entah mereka fasih atau tidak, entah mereka memiliki teknik hubungan manusia atau tidak, kita percaya kepada mereka dan kita bekerja dengan berhasil bersama mereka. Dalam kata-kata William George Jordan, ke dalam tangan setiap individu diberikan kekuasaan yang mengagumkan untuk berbuat baik atau jahat. Pengaruh yang diam, tidak disadari, tidak terlihat dari kehidupannya, ini benar-benar merupakan pancaran konstan dari siapa orang itu sebenarnya, bukan sosok pura-pura yang ia perankan. Bersambung. Lanjut ke episode 4.